Halo Gelur, selamat datang di Madrid United, channel fans MU paling netral. Menang dipuji, kalah dibully. Di video kali ini seperti biasa kita akan membahas beberapa berita terbaru dari Manchester United. Ada update-update baru yang menurutku sangat menarik untuk kita bahas bersama. Langsung aja kita masuk ke berita yang pertama. Pembicaraan antara agen Bruno dan Presiden Al Hilal digambarkan sangat produktif. Sumber-sumber Arab Saudi menegaskan bahwa tawaran belum ditolak dan upaya signifikan telah dilakukan selama 2 hari terakhir guna mencoba mendapatkan lampu hijau dari Bruno Fernandes. Sebetulnya kalau kita bicara terkait Bruno dengan Al Hilal, ini kan harusnya sudah ada deadline sejak hari Kamis ya. Karena Bruno diberi tenggang waktu 2 hari untuk memberikan keputusan final apakah dia akan menerima tawaran Al Hilal atau tetap bertahan di Manchester United. Tapi semuanya masih belum ada kepastian karena masing-masing kubu ingin mempertahankan keinginannya. Ya, Manchester United, Ruben Amorim bersikukuh ingin mempertahankan Bruno. Tapi dari sisi Al Hilal sudah memberikan tawaran mutlak ya. Paket 300 juta yang mana itu mencakup 100 juta bagi Manchester United dan sekitar 200 juta total untuk proses mendatangkan Bruno Fernandes, mulai dari gaji selama setahun, terus belum bonus dan lain-lain, itu semuanya kalau di total kurang lebih 300 juta dana yang dikeluarkan oleh Al Hilal demi mendatangkan Bruno Fernandes. Nah, ini tentu menjadi kebimbangan tersendiri bagi kubu Bruno Fernandes dan pihak manajemen juga sulit untuk menolak tawaran sebesar ini. Bahkan 2 hari terakhir ya agen dari Bruno ini sudah rela jauh-jauh datang ke Arab untuk menemui manajemen Al Hilal terkait negosiasi dengan Bruno Fernandes. Tinggal keputusan dari Bruno ini seperti apa. Sebetulnya ya teman-teman, kalau aku melihat situasi seperti ini ya mau nggak mau Bruno harus dijual, harus dilepas. Karena mau bagaimanapun Manchester United ini membutuhkan dana yang cukup banyak kalau ingin merombak ulang skuad yang ada untuk saat ini. Karena kalau kita lihat situasi sekarang ya Delap sudah tertikung dan sudah resmi pindah ke Chelsea. Terus Bryan Mbeumo ini kabarnya juga sedang diincar oleh Newcastle. Jadi klub-klub yang mengincar pemain incaran Manchester United ini semuanya klub-klub yang bermain di kompetisi Champions League. Sedangkan Manchester United ini nggak ada daya tarik tersendiri. Satu-satunya daya tarik agar para pemain yang diincar itu mau bergabung dengan Manchester United, ya selain pemain itu memang tertarik datang ke MU seperti Matheus Cunha, Lisandro Martinez pada waktu itu, ya menawarkan harga yang lebih tinggi dan juga gaji yang lebih besar dibandingkan klub sebelumnya agar mau pindah ke Manchester United. Ini situasi yang sangat sulit menurutku. Karena mau iming-iming apa lagi kalau enggak harga yang besar dan juga gaji yang tinggi gitu loh. Sulit teman-teman. Pada akhirnya yang dikhawatirkan pemain yang diincar semuanya nggak bisa didatangkan gitu loh. Dan Manchester United semakin mengkerucut opsi yang dimiliki. Nah ini yang harus dihindari dan jangan sampai terjadi. Maka dari itu dengan situasi Bruno ini ya memang pihak manajemen harus berani move on dari ketergantungan terhadap Bruno dan menjual Bruno dengan harga tinggi adalah salah satu solusi terbaik demi kedepannya agar bisa membangun ulang skuad untuk perbaikan di musim depan. Ya 100 juta menurutku kalau misalkan manajemen memang berniat melepas, tambah aja sedikit. 120 juta kayak, nah oke mau dilepas tapi dengan harga 120 juta. Aku yakin pihak Al Hilal juga nggak akan keberatan. Dengan dana segitu ya Manchester United bisa mendatangkan 2-3 pemain, terutama pemain-pemain yang sudah matang lah ya. Siapa tahu dengan tawaran yang lebih tinggi dan gaji yang besar, Victor Gyökeres mau bergabung. Nah, ini kan
bisa jadi apa ya, keuntungan tersendiri bagi Manchester United kalau mau mengeluarkan dana lebih besar sedikit. Nah, demi bisa mendatangkan pemain. Baru nanti kita sesuaikan lagi atau diakali dengan kontrak jangka panjang ya, seperti langsung 5 tahun atau yang lebih ngawur lagi kayak Chelsea langsung 8 tahun. Ini kan tujuannya untuk mengakali FFP. Jadi melihat kondisi Bruno saat ini ya menurutku memang sudah seharusnya dijual, dan Bruno pun sebetulnya nggak keberatan, bahkan dia sudah menawarkan diri kalau memang ini untuk membantu kondisi finansial klub ya Bruno rela dijual. Tapi kalau selama klub merasa masih membutuhkan Bruno ya dia akan senang hati bertahan di Manchester United. Ini benar-benar situasi yang cukup emosional menurutku ya, tapi demi kebaikan klub ya harus ada yang dikorbankan gitu loh. Gak apa-apa jual Bruno, kita bangun ulang squad, kita mencari pemain baru yang lebih fresh, yang secara usia masih muda dan secara kualitas masih bisa ditingkatkan lagi ya. Nama-nama seperti Ederson atau Stiller ini kan bisa menjadi pertimbangan tersendiri. Oke, kita masuk ke berita berikutnya. Pembicaraan antara eksekutif United dan Direktur Olahraga Napoli Giovanni Manna sedang berlangsung minggu ini mengenai kemungkinan kepindahan Alejandro Garnacho senilai 50 juta pound sterling ke Napoli. Sebetulnya narasi terkait kepindahan Garnacho ini sudah bisa dipastikan, tapi klub mana yang akan disinggahi Alejandro Garnacho di musim depan ini yang masih belum pasti. Karena cukup banyak klub-klub yang tertarik untuk mendatangkan Garnacho, tapi belum ada langkah konkret. Nah, kalau kita bicara ketertarikan Napoli, sebetulnya kan dari bulan Januari, karena pemain ini juga diminati langsung oleh sang pelatih yaitu Antonio Conte. Bahkan setelah Napoli meraih Scudetto, bukan tidak mungkin Garnacho menjadi lebih tertarik untuk pindah ke Napoli. Pasalnya mantan pemain Manchester United, ya Lukaku, bahkan Scott McTominay menjadi pemain terbaik Serie A musim ini. Dan harga 50 juta ya menurutku masih harga yang wajar untuk pemain muda seperti Alejandro Garnacho yang masih bisa dikembangkan lagi secara potensi. Dan ya seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, Alejandro Garnacho bisa dijadikan sebagai swap deal dengan pemain Napoli yaitu Victor Osimhen. Ya, rumor Osimhen ini kembali mencuat. Rumor Osimhen ini kembali mencuat, pasalnya Manchester United gagal mendatangkan Liam Delap, dan berita-berita terkait Osimhen ini sudah beredar sejak bulan April. Bahkan 3 jurnalis di Turki ya sudah melakukan klaim bahwasanya sudah ada kesepakatan lisan antara antara Victor Osimhen dengan Manchester United. Meskipun itu masih belum bisa dibuktikan, tapi peluang untuk mendatangkan Victor Osimhen kemungkinannya masih 50-50 ya. Peluangnya masih bisa terjadi, tinggal bagaimana pihak manajemen menyikapi situasi yang ada. Karena Osimhen itu bukan tipikal pemain yang aku harus bermain di kompetisi Eropa ya, di Champions League. Kalau nggak gitu nggak mau, Osimhen nggak tertarik dengan hal seperti itu. Yang penting dia mau digaji tinggi. Nah, tuntutannya kan gaji yang cukup tinggi, sekitar 12 juta per tahun. Yang mana kalau kita lihat itu dia akan mendapatkan ya sekitar 200-250 per pekannya. Harusnya itu masih bisa dipenuhi oleh pihak manajemen. Pasalnya ya banyak pemain yang hengkang dengan status bebas transfer, dan pihak manajemen juga akan menjual beberapa pemain pentingnya. Bahkan gaji segitu kan masih di bawah Casemiro dan juga Marcus Rashford. Jadi harusnya pihak manajemen dengan opsi yang lebih terbatas. Harusnya pilihan Victor Osimhen ini harus segera diselesaikan ya. Karena dari awal aku sendiri juga berharap Osimhen ini bisa didatangkan ke Manchester United. Dan akan menjadi kombinasi yang cukup mematikan ya bagi Manchester United dengan adanya
Victor Osimhen, Matheus Cunha, lalu Bryan Mbeumo ini akan lebih bersemangat lagi untuk lihat Manchester United musim depan gitu. Ya, tapi kita tunggu saja ya proses swap deal ini apakah benar-benar bisa terjadi atau justru tetap swap deal tapi bukan dengan Garnacho melainkan dengan Rasmus Højlund, karena Højlund juga tertarik di kalangan klub-klub Serie A. Menarik ini, menarik. Tinggal bagaimana cara kerja manajemen ini untuk bergerak lebih cepat dan segera menyelesaikan negosiasi yang sedang terjadi. Agar nggak ketikung lagi ya, capek ketikung terus gitu loh. Apalagi yang nikung Chelsea ya. Manchester United seringkali menjadi korban ketikung dari pihak Chelsea gitu. Oke, kita masuk ke berita yang terakhir. Chelsea ingin Jadon Sancho bertahan jika mereka dapat menyetujui persyaratan kontrak yang sesuai dengan struktur gaji di klub. Oke, ya bicara soal Sancho ini memang dia sudah nggak ada tempat ya di Manchester United, bahkan dia secara langsung menolak dia tidak akan kembali ke Manchester United. Tinggal bagaimana pihak Chelsea ini mau menebus Sancho secara permanen dan pihak Sancho mau menyesuaikan gaji yang lebih rendah dibandingkan ketika berada di Manchester United. Kalau kedua belah pihak sepakat, menurutku ya sudah nggak ada masalah lagi dan Manchester United bisa mendapatkan 25 juta pound sterling yang mana itu bisa digunakan untuk mendatangkan pemain baru. Ya, meskipun Manchester United rugi besar dengan menjual di harga segitu, tapi ya mau bagaimana lagi ya, Sancho nggak cocok di Manchester United dan dia juga pemain yang menye-menye, banyak drama, terlalu Gen Z ya, jadi nggak bisa dipertahankan di Manchester United. Kita harus fokus mencari opsi pemain-pemain lain yang lebih bermental baja ya, karena Sancho ini pemain yang mentalnya terlalu menye-menye ya, banyakkan drama, nggak cocok dengan kondisi Manchester United yang selalu bermain dalam tekanan ya. Salah satu pekerjaan paling berbahaya di dunia ya, menjadi pemain Manchester United. Menjadi pelatih Manchester United, menjadi karyawan Manchester United. Karena apapun yang kamu lakukan baik buruknya selalu dipantau oleh orang di seluruh dunia. Entah itu fans, entah itu pembencimu. Dan Sancho bukan orang yang tepat untuk bertahan di Manchester United. Oke, mungkin itu dulu beberapa berita terbaru dari Manchester United. Kalau teman-teman ada opini lain, langsung tulis saja di kolom komentar. Kita akan diskusi santai seperti biasa. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam. Hayo, hayo, rusak lah ya. Jangan, jangan. Ayo keluar ayo. Sudah selesai. Keluar, sudah selesai. Dadah, dadah, ya dadah kepada penonton ya. Dadah, gimana kalau dadah? Dadah, dadah. Dadah, dadah.